Terlihat jelas ya, Kang Saep ya? Ya, jelas. Baik, kawan-kawan, inilah yang akan kita bahas selama 2 jam ke depan ini, terkait dengan kurikulum operasional madrasah pada Rodotul Atfal. Sebagaimana pengantar yang kami sampaikan tadi, hendaknya setelah mengikuti kegiatan ini kita dapat menyusun kurikulum RA sesuai dengan kebutuhan real kita masing-masing. Tadi secara singkat telah disampaikan oleh Kang Saep, nama saya ini oleh orang tua saya diberi nama Amhal K. Fahmi, dan memang saya senang sekolah Kang Saep itu. Saya di Yen Wali Songo, terus di Universitas Kristen Sata Wacana itu saya mengambil di Fakultas Teologi Kang Saep. Di Darul Ulum saya ngambil sarjana hukum karena kepengen berbeda dengan yang lainnya. Di Universitas Diponegoro juga mengambil magister hukum, juga S3-nya juga S3 hukum. Tidak puas dengan di situ saya pindah di Universitas Negeri Semarang Kang Saep, mengambil di penelitian dan evaluasi pendidikan. Wah, pas banget itu. Memang saya senang gitu, pengen yang berbeda-beda gitu, tidak agama Nanti melulu, kita tidak bisa hukum kolaborasi melulu. ya. Insyaallah insyaallah. Memang kami juga senang menulis buku yang sudah terbit dan diedarkan secara nasional, pendekatan saintifik PAUD, permainan dan alat edukatif PAUD, juga 8 buah buku berbasis TIM, NOSPAD, dan HOTS, juga ada buku panduan RA dari Kementerian Agama RI, juga bahan ajar dari Kementerian Agama RI, dan beberapa jurnal ilmiah. Betul Kang saya juga menjadi asesor di Ban PAUD PNF Jawa Tengah, sekaligus juga asesor Ban Sekolah Madrasah Jawa Tengah juga. Alhamdulillah kita siang ini masih bisa bertemu, tapi kita tetap semangat pagi ya kawan-kawan ya. Semangat Iya, pagi. meskipun kondisinya sudah siang, tapi semangat masih, "Semangat pagi!" Gitu. Pagi 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 gitu ya Kang ya. Karena Betul. apa? Karena di dalam penyusunan KOM ini, KOM bukan hanya sekedar pajangan belaka menurut kami. Tapi justru sebagai spirit, sebagai roh untuk mengorganize pembelajaran di RA kita. Bagaimana pembelajaran akan dikemas, bagaimana penilaian akan dilaksanakan, bagaimana evaluasinya, itu harus terekam di dalam kurikulum kita masing-masing. Dan perlu diingat teman-teman, yang tentu teman-teman RA sudah paham bahwa pembelajaran di PAUD pada umumnya dan RA termasuk di dalamnya itu harus dikemas melalui kegiatan bermain. Tidak seperti pada jenjang pendidikan di atasnya. Karena anak-anak ini masih di dalam kegiatan bermain. Maka pembelajaran pun harus dikemas melalui kegiatan bermain. Baik, kita mulai. Nah, bagaimana kita akan mengimplementasikan di dalam penyusunan kurikulum merdeka? Maka kawan-kawan pertama harus memahami dulu garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Dr. Suwardi, juga disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Kartini, bahwa kurikulum merdeka itu bukan kita merdeka sakar PDB itu bukan, tetapi kita diberikan keleluasaan, kelenturan untuk menyusun pembelajaran kita, penilaian kita sesuai dengan panduan yang telah ada, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakteristik kita. Tentu RA yang ada di tengah perkotaan berbeda dengan yang ada di agak pinggiran tentu. Tentu RA yang ada di pegunungan berbeda dengan yang ada di pesisir. Oleh karena itu maka garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa, spiritnya seperti apa, konsepnya seperti apa kita harus memahami. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Dr. Suwardi, dan juga Ibu kita Kartini. Nah, yang kedua, kita harus memahami bagaimana sih cara mengembangkan kurikulum operasional madrasah itu. Apa tiba-tiba sak gelondong begitu diberikan pengawasnya, diberikan sak gelondong utuh begitu dari narasumber untuk diberikan hanya mengganti
kop madrasahnya, mengganti tahunnya, mengganti kepala RA-nya. Apakah demikian? Apakah betul-betul dikembangkan dengan melibatkan stakeholder yang lain, dengan melihat apa yang telah menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kekurangannya, bagaimana peluangnya. Nah, nanti kita akan bicarakan di situ sehingga selesai melakukan mengikuti BIMTEK ini, kita mempunyai gambaran yang utuh untuk membuat dan menyusun kurikulum merdeka di RA masing-masing. Nah, kita juga di dalam kurikulum harus memahami pembelajarannya itu akan dikemas seperti apa. Asesmennya, penilaiannya juga akan dikemas seperti apa. Itu harus terekam, tersusun di dalam kurikulum pula. Nah, sekarang ini bagaimana kita dapat memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang sering kita singkat dengan P5 dan P2 RA. Kalau kita cermati secara umum kawan-kawan, insya Allah kalau RA itu justru sudah melaksanakan ini proyek penguatan pelajar Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin. Hanya barangkali penamaannya, barangkali penyusunan proyeknya aja yang belum. Nah, melalui sosialisasi dan BIMTEK ini kawan-kawan insya Allah kita akan mencoba memahami, mengimplementasikan dengan baik. Baik, bagaimana KOM di RA? Pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ujuk-ujuk ada ya kawan-kawan ya, tapi harus bagaimana memuat rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan RA sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Baik bagaimana kita memberikan pembelajarannya, bagaimana kita memberikan penilaiannya, asesmennya, bagaimana kita menyusun proyek P5 dan P2 RA-nya. Yang itu menurut saya sudah dilakukan. Ya, yang bisa dilakukan bisa setiap puncak tema, atau setiap kegiatan hari besar keagamaan, atau hari besar nasional, dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di dalam urutan berikutnya. Yang kedua, harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan RA. Kalau peserta didiknya ini ada di pinggiran kota barangkali, tentu yang dikembangkan berbeda. Konteks kebutuhannya tentu berbeda, jadi tidak mesti sama begitu ya. Demikian pula KOM itu merupakan dokumen yang berisi prinsip-prinsip dan contoh strategi untuk memandu RA mengembangkan kurikulum operasionalnya. Maka nanti insya Allah kurikulum yang akan disusun oleh teman-teman tidak perlu tebal-tebal, tapi cukup tipis tapi operasional gitu ya. Ada contohnya bagaimana strategi untuk mengembangkan kurikulum ini. Prinsip-prinsip seperti apa? Ada di situ. Dan yang terakhir harus dikembangkan dan dikelola dengan mengacu pada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik kebutuhan peserta didik, kebutuhan madrasah, dan juga daerah. Nah, oleh karena itu maka meskipun namanya kurikulum merdeka, kita tidak semaunya sendiri. Kita harus mengacu pada struktur kurikulum. Kalau struktur kurikulum yang ada di Kementerian Agama juga nanti disampaikan di situ yang harus dimasukkan di dalam penyusunan kurikulum RA. Kemudian juga diselaraskan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan RA kita, dan juga daerah kita. Barangkali misalnya kalau di Jawa Tengah itu setiap hari Kamis diharapkan menggunakan bahasa Jawa misalnya. Nah, di situ juga diakomodir di situ. Barangkali di tempat lain, di Papua, di ND, di Sulawesi juga mempunyai karakteristik daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga harus diakomodir di dalam penyusunan kurikulum operasional madrasah. Nah, apa sih acuan penyusunan KOM RA itu? Tadi Bunda Kartini juga sudah menyampaikan. Pertama, terkait dengan standar nasional pendidikan. Kalau standar nasional pendidikannya sudah berubah, maka kita juga mengikutinya. Jangan sampai timbul pemikiran, timbul anggapan, persepsi, bahkan kasak kusuk,
Loh yang kurikulum kemarin aja belum paham, ini sudah ada kurikulum baru, sering gonta-ganti. Tidak masalah teman-teman, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman kita. Kita sesuai dengan zaman kita. Tidak ada kurikulum yang lebih baik, tapi kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang ini kebutuhan zaman kita adalah di kurikulum operasional madrasah yang disebut dengan kurikulum merdeka. Maka kalau standar nasional pendidikannya sudah berubah, maka kita juga mengikutinya. Ada 4 standar nasional pendidikan yang harus diakomodir di dalam kurikulum kita. Pertama, terkait dengan standar kompetensi lulusan. Tadi saya dengarkan ketika Bunda Kartini juga banyak yang bertanya, banyak tanggapan yang luar biasa, ini menunjukkan teman-teman ini ingin paham. Maka di Kementerian Agama, standar kompetensi lulusan, STTPA kita itu memang berbeda kawan-kawan dengan kementerian sebelah. Kalau kelulusan kita, pembelajaran kita memang harus tetap mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam di dalam setiap fasilitasi, stimulasi, dan scaffolding di dalam optimalisasi aspek-aspek perkembangan anak. Harus mengacu pada nilai-nilai agama Islam. Tidak boleh tidak. Nah, oleh karena itu maka misalnya ketika kita menstimulasi fisik motorik kasar misalnya, ada berlari, meloncat, sambil menaruh kerikil yang murah meriah itu di dalam lingkaran yang ada tulisan angkanya 1, 2 sambil berjongkok, maka teman-teman guru tidak hanya untuk menstimulasi fisik motorik kasar dan fisik motorik halusnya saja, maupun emosional, maupun kognitif dan sebagainya, tetapi harus dikaitkan dengan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam. Yakni misalnya ketika anak itu membungkuk, menaruh kerikil di dalam lingkaran itu, maka juga membiasakan anak terbiasa lentur ketika dia rukuk di dalam salat. Kita lentur di dalam sujud menjalankan sholat. Atau lentur ketika mengambil air wudhu. Jadi pembelajaran kita, standar kelulusan kita, STPPA di Kementerian Agama diarahkan ke situ. Yang kedua, terkait dengan standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian yang nanti besok hari Selasa dan Rabu akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Sehingga kami di sini saya sama Kang Saib tidak membahas tentang isi dari standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Karena kami berfokus pada bagaimana teman-teman dapat menyusun kurikulum operasional madrasah untuk RA. Yang kedua, terkait dengan struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau untuk RA sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Maka apa struktur kurikulumnya, bagaimana struktur kurikulumnya, dan bagaimana pengaturan jamnya sudah diatur oleh Kementerian Agama. Dan kita tinggal mengambil, kemudian meletakkan di dalam kurikulum yang kita bangun. Nah, ada hal yang sangat penting agar penyusunan kurikulum RA kita menjadi lebih fokus. Pertama, terkait dengan prinsip penyusunan kurikulum operasional madrasah. Ada prinsip-prinsipnya, tidak asal comot sana comot sini, apalagi yang sekedar copy paste, hanya mengganti kop RA-nya, menjadi mengganti tahun, mengganti nama kepala madrasah, tidak. Kami juga nanti akan kita bahas bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional madrasah untuk jenjang RA yang benar. Dan juga bagaimana sih, apakah boleh kurikulum yang sudah ditandatangani oleh Pak Kasih itu direvisi? Boleh enggak ya di tengah jalan, di semester kedua, kami ada sesuatu yang baru, ini akan kami rubah, kemarin belum terakomodir. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan bicarakan di sini. Pertama, tadi prinsipnya. Apa prinsip penyusunan kurikulum madrasah? A, harus berpusat pada peserta didik.
tidak zamannya lagi sekarang ini, pembelajaran itu guru yang sedemikian aktif, sehingga anak-anak itu malah mengantuk, malah bosan, main sendiri, karena anak tidak dilibatkan di dalam pembelajarannya. Oleh karena itu maka penyusunan kurikulum itu nanti juga diarahkan ke situ. Karena kurikulum sebagai panduan di dalam seluruh proses pembelajaran, maka harus dituangkan di dalam kurikulumnya. Kedua, kontekstual yang selalu berbeda antara RA1 dengan RA lainnya. Daerah satu dengan daerah lainnya, tentu berbeda. Yang ketiga, esensial. Kita terkait dengan keluasannya sudah ditentukan. Kedalaman seperti apa nanti diserahkan pada teman-teman guru. Oleh karena itu, maka di dalam kurikulum operasional madrasah untuk RA ini dibuat yang esensi-esensi saja yang ada dituangkan di dalam kurikulumnya. Dan di dalam mukadimah saya tadi tidak tiba-tiba satu gelondong utuh begitu tinggal mengganti A, B, C, D-nya, tapi coba nanti kita libatkan berbagai stakeholders, pemangku kepentingan di era itu. Misalnya melibatkan komite, melibatkan barangkali di situ ada dunia usaha yang bisa membantu di situ, atau era kita itu berafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu, itu harus dilibatkan. Dan jangan lupa melibatkan pengawas. Karena pengawas bagaimanapun mempunyai kewajiban untuk mendampingi di dalam penyusunan kurikulum operasional ini. Oleh karena itu, maka teman-teman pengawas yang hadir di sini, kita sama-sama yuk kita berdayakan RA kita melalui kerja keras kita mendampingi, kita bisa menjadi narasumber di situ, kita bisa memberikan motivasi di situ, kalau ada yang kurang pas kita luruskan, kalau kita tidak bisa kita tanya ke teman yang lain tidak bisa kita tanya pada narasumbernya. Pokoknya kita hari ini kepengen bahwa kurikulum operasional madrasah pada jejak RA itu memang betul-betul operasional sesuai dengan kepentingan RA masing-masing. Yang RA1 dengan lainnya tentu berbeda-beda. Dan yang kelima, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan pemerataan dan peningkatan mutu. Jadi sekarang ada yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi misalnya, yang tentu masing-masing anak, masing-masing peserta didik berbeda tingkat kemampuannya, maka pembelajarannya juga harus melibatkan mereka semua. Tadi juga ada di dalam sesi yang pertama tadi, bagaimana kalau tuntas, padahal apakah harus dinaikkan, diluluskan atau tidak, karena untuk part itu terkait dengan usia begitu. Nah, itu di situ juga harus dituangkan di dalam kurikulum yang akan kita susun. Nah, bagaimana sih yang kedua ya, proses penyusunan kurikulum? Nah, saya yakin teman-teman itu pasti telah memiliki kurikulum yang kemarin. Entah itu copy paste, entah itu dibuat oleh satu orang kepala madrasahnya saja, entah itu dibuat oleh juru ketik atau operatornya saja, atau siapa. Insya Allah punya. Karena setiap lembaga RA, setiap madrasah tentu memiliki kurikulum yang setiap tahunnya ditagih. Dan pengawas juga menagihnya karena harus membubuhkan tanda tangan untuk verifikasi dan validasinya, kemudian ditandatangani oleh Kasih Penma kabupaten kota kalau untuk RA dan MI. Oleh karena itu saya yakin tentu memiliki. Apapun kurikulumnya, apapun acuan yang dijadikan sandaran, maka proses penyusunan kurikulum operasional bagi RA yang belum pernah menyusun kurikulum operasional di madrasah, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang perlu dipahami, yang perlu diajukan agar era kita kurikulumnya bagus. Pertama, apakah era sudah memiliki inspirasi kurikulum operasional madrasah? Inspirasinya kurikulum madrasah seperti apa? Peserta didik kita akan dibawa kemana? Teman-teman pendidik dan tenaga pendidikannya seperti apa?
Ada inspirasinya di situ, sehingga kurikulumnya lebih operasional nantinya. Kedua, apakah RA telah memiliki visi dan misi? Visi, misi terkadang juga sama, copy paste. Kadang visi seperti jargon, seperti tagline, hanya comot sana, comot sini. Terkadang visi untuk satu RA tertentu sama. Nah, ini harus juga menjadi bahan kajian teman-teman nanti yang akan menyusun kurikulum Merdeka di era ini. Nanti terkait dengan visi misi nanti juga akan kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang ketiga, siapa yang memfasilitasi dan terlibat di dalam penyusunan ini? Apakah hanya dilakukan oleh kepala RA-nya saja atau melibatkan teman-teman guru yang lain? Wah, ini keburu dimintakan tanda tangan, yang penting punya. Apa melibatkan guru yang lain, melibatkan komite, melibatkan yayasan, melibatkan pengawas. Nah, ini harus diinventarisir di situ. Yang di pengantar tadi mestinya di dalam penyusunan kurikulum karena kurikulum menjadi satu hal yang menjadi panduan untuk seluruh aktivitas pembelajaran di daerah, maka harus melibatkan banyak orang yang terlibat di situ. Ya, termasuk pemangku kepentingan internal. Ya. Yang kelima, apakah akan dilakukan pembahasan kurikulum personal oleh pemangku kepentingan eksternal? Apakah orang tua dilibatkan, komite dilibatkan, atau organisasi yang menaunginya terafiliasi dengan organisasi keagamaan atau organisasi apa begitu? Apa dilibatkan atau tidak? Nah, maka penyusunan kurikulum RA nanti akan menjadi bagus dan operasional. Yang ketiga, bagaimana proses peninjauan dan revisi kurikulum operasi madrasah? Ini tentu namanya ditinjau peninjauan ya dan revisi tentu RA itu telah memiliki atau pernah menyusun kurikulum operasional di RA. Nah, bagaimana peninjauan dan revisinya? Kita inventarisir pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Siapa yang akan memfasilitasi dan terlibat di dalam peninjauan dan revisi ini? Apakah hanya dilakukan oleh kepala RA dan guru masing-masing atau melibatkan pengawas juga, terserah di situ. Ya. Kedua, apakah kurikulum RA yang telah dibuat sudah sesuai dengan kerangka dan ketentuan penyusunan? Maka di sini di kurikulum operasional madrasah, di kurikulum merdeka ada 4 komponen. Dibuat simpel saja, tapi insya Allah itu operasional sekali. Ya. Tidak ngoyo-woro kalau bahasa kita ya, tidak kemana-mana, tapi terfokus pada 4 komponen yang nanti insya Allah selesai mengikuti BIMTEK ini teman-teman kepala dan guru RA dengan pendampingan pengawas bisa menyusun kurikulum. Yang ketiga, apakah ada proses diskusi, kerja kolaboratif untuk menyusun kurikulum di RA? Atau seperti saya katakan tadi, wah ini keburu-buru ini yang penting punya. Punya orang lain diganti aja di print, sodorkan pengawas, sodorkan di kantor Kementerian Agama, tanda tangan oleh Pak Kasih atau Bu Kasih. Yang keempat, apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan kepada orang tua mengenai kurikulum dan program-program. Maka kurikulum tentunya harus selaras dengan program jangka menengah, yang 4 tahunan, 5 tahunan. Harus terkoneksi di situ, sehingga tidak mudah untuk bolak-balik begitu. Dan itu harus disampaikan kepada orang tua. Karena bagaimanapun teman-teman di RA, para kepala dan guru RA itu dititipi orang tua untuk mengoptimalkan aspek perkembangan anak-anaknya. Tapi dititipi di situ. Oleh karena itu maka apapun program yang ada di RA mestinya juga dikomunikasikan dengan orang tua. Agar apa yang jadi stimulasi di RA itu juga distimulasikan pula di rumah masing-masing oleh orang tuanya, di mana orang tua sebagai pendidik pertama dan utama mestinya di situ. Tapi harus ada klop di situ antara RA dan orang tua. Diajak bicara di situ, ada komunikasinya.
kemudian yang kelima, bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengevaluasi. Baik, ini teman-teman yang saya maksudkan dengan komponen kurikulum operasional madrasah untuk jenjang NA. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4 sampai 5 tahun. Maka tadi saya katakan, kurikulum yang disusun itu mestinya terkoneksi, ada benang merahnya, terkorelasi dengan program jangka menengah RA kita masing-masing. Yang pertama, nanti kita susun satu persatu. Pertama terkait dengan analisis karakteristik madrasah. Yang tentu karakteristik RA satu dengan yang lainnya berbeda. Di perkotaan dengan yang tidak di perkotaan tentu berbeda. Di pesisir dengan yang ada di pegunungan tentu berbeda karakteristiknya. Karakteristik ekonomi orang tua siswa yang ada di situ bisa berbeda-beda. Nah, ini juga mempengaruhi yang harus dirumuskan di dalam kurikulum kita. Yang kedua, bagaimana sih kita menyusun visi, misi, dan tujuan? Apakah visi, misi, tujuan kita yang telah ada di kurikulum yang kita punya itu ada benang merahnya? Atau yang penting terisi visinya ini, misinya ini, tujuannya ini. Yang tidak nyambung antara indikator visi dengan indikator misi. Ya mestinya connect ini kalau misinya misalnya untuk menyiapkan anak yang berakhlakul karimah, maka akhlakul karimah itu indikatornya apa? Itu maka dijabarkan di dalam misinya. Maka kalau misinya sudah connect, maka tujuannya bagaimana melaksanakannya menjadi terkoneksi pula. Saya katakan tadi, visi terkadang bentuknya, susunan kalimatnya seperti jargon, ya, seperti tagline. Yang ketiga, bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran kita. Baik ini di RA, MI, MTS, MA, ini komponennya sama. Yang membedakan adalah nanti bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan. Kita garis bawahi lagi bahwa pembelajaran di era harus dikemas melalui kegiatan bermain. Karena kodrat anak usia dini adalah bermain. Tetapi bukan main-main, bermain yang ada maknanya. Bermain yang telah dipersiapkan stimulasi apa yang telah direncanakan oleh teman-teman guru RA. Oleh karena itu maka 4 kegiatan main yang telah disiapkan teman-teman di dalam pembelajaran setiap harinya itu sudah diatur, disusun, direncanakan apa yang akan distimulasi dan hasilnya seperti apa. Maka perencanaan pembelajaran dan asesmennya juga disampaikan di situ. Nah, baru yang kelima, pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional ini peran dari pengawas nanti kami bicarakan di sini lebih banyak. Lalu selanjutnya tentu lampiran-lampiran, yang lampiran-lampiran tadi apa yang perlu dilampirkan sudah disampaikan oleh Bunda kita Kartini. Nah, ini secara visual saya sampaikan, inilah komponen yang kita susun di dalam kurikulum kita. Barangkali ada pertanyaan, boleh enggak ya hal-hal kemarin yang telah kami susun yang tidak ada di kurikulum Merdeka kami tuangkan pula di dalam kurikulum Merdeka saat ini? Nah, boleh-boleh saja kalau itu memang relevan. Maka di sini saya tulis di dalam blok hitam itu menjadi komponen utama ya 4 hal ini. Karakteristik, visi misi, pokok harnesen pembelajaran, dan rencana pembelajaran serta asesmennya ini merupakan hal utama, hal pokok, hal yang esensial yang harus ada di dalam kurikulum operasi madrasah pada jenjang RA. Yang kelima, pendampingan evaluasi, nanti juga dirumuskan seperti apa serta lampiran-lampirannya. Baik, kita mulai satu persatu terkait dengan komponen pertama analisis karakteristik madrasah. Bagaimana sih untuk menganalisis karakteristik madrasah?
kami para guru RA itu sibuk membuat administrasi RPPH, kami membuat rekaman penilaian. Nah, oleh karena itu maka nanti bagaimana guru RA tidak tersita waktunya untuk membuat administrasi administrasi pembelajaran atau administrasi yang lain. Administrasi penting memang teman-teman, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana fasilitasi, stimulasi, dan scaffolding memberikan dukungan terkait dengan optimalisasi aspek perkembangan anak. Itu yang menjadi penting. Jadi jangan sampai waktunya justru habis tersita untuk membuat administrasi pembelajaran. Apalagi waktunya tersita untuk koneksi absen. Itu juga jangan sampai. Karena yang menjadi utama itu adalah bagaimana pembelajaran guru. Administrasi ini bisa dibicarakan dengan banyak orang, bisa ditanyakan, tetapi kalau pembelajaran itu masing-masing punya style masing-masing. Oleh karena itu maka karakteristik RA juga perlu dilihat. Misalnya kita lihat data kondisi real saat ini yang menggambarkan keunikan RA terkait dengan peserta didiknya, ya orang tua siswa, orang tua anak ini sosial ekonominya seperti apa. Kemudian budaya di situ bagaimana. Guru dan tendiknya ini sudah banyak yang sertifikasi misalnya, tentu berbeda. Guru dan tendiknya, gurunya sudah banyak yang S2 misalnya. Gurunya masih belum S1 misalnya, tentu berbeda di situ. Kemudian ada kemitraan RA, kemitraan dengan banyak di situ. Bisa kemitraan dengan perusahaan, bisa kemitraan dengan instansi, bisa kemitraan dengan lembaga dan sebagainya. Ini perlu dianalisis di situ karakteristiknya. Yang kedua, bagaimana prinsip analisis karakteristik? Nah, tidak ditentukan oleh kepala RA sendiri, tidak. Libatkan yang lain, perwakilan warga RA. Anak secara bermain, diajak bicara, orang tuanya diajak komunikasi, pengawasnya dimintai pertimbangan, komite, yayasan dan sebagainya diajak berembuk. Di situ kan tentu menggunakan data. Sebetulnya RA saya seperti apa ya? Nah, ada analisisnya di situ. Apakah cukup waktunya untuk menganalisis atau buru-buru yang penting punya? Kita juga harus memilih informasi yang relevan untuk menyimpulkan terkait pengembangan strategi atau solusinya. Ini ada analisis karakteristiknya. Harus di situ. Sehingga antara RA1 dengan RA lainnya berbeda. Karena gurunya juga barangkali kualifikasinya juga berbeda. Tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua anaknya juga berbeda. Berbeda. Nah, cara pengumpulan data bisa dengan kuesioner, dengan wawancara, bisa dengan FGD, bisa dengan observasi. Ada yang bertanya, aduh Pak, wong saya kami itu punya kurikulum itu sudah alhamdulillah, sudah bagus. Baik, tetapi misalkan kalau ada kuesionernya, wah kami tidak paham kuesionernya, ya tidak usah. Oh, tapi situ kan sudah disampaikan oleh narasumber. Ini tidak wajib harus ada teman-teman. Misalkan tidak seperti ini, insya Allah tidak sampai pada derajat dosa, insya Allah. Nah, oleh karena itu paling tidak ada wawancara lah. Wawancara ya sederhana kalau kita teman-teman RA gitu ya. Yang penting ada upaya-upaya untuk bahwa kurikulum kita sesuai dengan karakteristik kita. Dibuat mudah saja ya teman-teman ya, tidak menjadi beban. Mudah-mudahan selesai mengikuti Bintek ini tidak justru menjadi beban kita menjadi bertambah, tapi saya harapkan selesai mengikuti Bintek ini kita menjadi tercerahkan, oh ternyata mudah, ternyata harus komunikasi dengan berbagai pihak. Nah, ini kalau kita analisis. Analisnya begini, kita analisis kekuatan dan perbaikan RA kita
terkait dengan perencanaan dan pengelolaan pembelajarannya. Yang kedua, juga kita mempertimbangkan sudut pandang peserta didik kita. Nah, kalau RA ya kita yang mengamati tadi, melalui observasi tadi ya. Yang ketiga, juga melibatkan orang tua. Maka berkali-kali, saya hitung 4 kali, bagaimana kita libatkan orang tua ya. Teman-teman ya, kalau kita menyusun meskipun tidak dengan forum resmi pakai FGD itu, forum eee, discussion, tidak. Secara informal barangkali ketika orang tuanya penjemputan anak begitu, diajak bincang-bincang, santai, "Kami punya program begini Ibu, kalau menurut bagaimana?" Nah itu dicatat, dituangkan di dalam kurikulum kita. Juga bisa yang pilihan keempat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Nah, ada hal yang lebih mudah lagi untuk menganalisis sebagai berikut. Dengan analisis yang kita kenal dengan SWOT itu ya, teman-temannya tentu sudah terbiasa, sudah familiar, strength, weakness, opportunity, and threat. Kita ukur kekuatan kita, kelebihan kita itu di mana agar kita ketika menyusun kurikulum itu menjadi tepat. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki madrasah. Ya, misalnya guru-gurunya ada yang S2, ada yang S2 konsentrasi PAUD misalnya. Itu bisa dijadikan kelebihan dan kekuatannya. Bisa dijadikan kekuatan misalnya rombelnya relatif banyak, tidak hanya satu rombel. Masing-masing kelas, anak peserta didiknya juga cukup. Ini tentu hal-hal semacam ini perlu dianalisis sehingga apa yang akan kita rumuskan di dalam kurikulum juga menjadi lebih baik. Juga kita lihat kekurangan kita apa ya, weakness-nya kita, kelemahan kita apa ya. Barangkali ada beberapa yang sudah dirumuskan di tahun kemarin belum berjalan misalnya. Kemarin sudah kami canangkan untuk pengenalan moderasi beragama misalnya. Belum jalan karena tidak ada support. Maka sebagai contoh gambaran barangkali di Kota Semarang, halo Kota Semarang barangkali ada di sini, itu kami minta ada pojok atau sudut moderasi beragama misalnya untuk mengenalkan agar anak-anak itu terbiasa dengan komitmen kebangsaannya, terbiasa dengan toleransinya, menghargai, mengapresiasi terkait dengan inklusif dan akomodatif terkait dengan budaya lokal yang berbeda budaya. Di situ, meskipun dalam bentuk visual gambar-gambar, market-market atau apa di situ kalau anak terbiasa melihat barangkali kita bisa menanamkan karakter-karakter moderasi beragama di situ. Nah, kalau ini belum berjalan, nah perlu dievaluasi di situ, analisnya di situ. Apa saja kebutuhan peserta didik dan didik yang belum terpenuhi barangkali. Juga kita lihat peluangnya. Peluangnya barangkali di situ satu daerah itu baru RA-nya baru hanya satu misalnya. Sedangkan masyarakat di situ kepengen menyekolahkan anak-anaknya di lembaga yang berbasis agama misalnya. Ingin menyekolahkan anak-anaknya yang pembelajaran agamanya lebih kuat dan lebih banyak misalnya. Nah, barangkali ini peluang-peluang yang dapat dikembangkan atau lembaganya masih memiliki luas lahan yang dapat dikembangkan dengan sarpras yang lainnya misalnya. Ini kan peluang. Bisa jadi ancaman juga kita kita lihat di situ. Hambatan apa yang sedang dihadapi sekarang. Di situ banyak satuan pendidikan PAUD yang lain sehingga sulit bersaing, kemudian bangunannya masih menyewa, masih dompleng. Nah, di situ dianalisis agar apa yang akan kita susun di dalam rencana kegiatan RA 4 tahunan itu menjadi terkoneksi dengan kurikulum operasional madrasah pada jenjang RA yang kita susun. Kira-kira begitu. Ini yang pertama. Insya Allah nanti kami
Di PPT ini kami berikan contoh Bapak Ibu ya, tapi ini sekedar contoh ya Bapak Ibu, hanya Hanya sebatas menginspirasi, guidance ya. sebatas guidance, betul Kang Saib. Nanti dikembangkan, diinovasi, dikreasi sesuai dengan RA masing-masing. Nah, komponen kedua, visi misi. Visi, misi, dan tujuan. Kalau kita lihat kenyataan lah, coba kita mengkaca pada diri kita masing-masing, di era masing-masing. Kira-kira visi kita ini disusun, ditulis, dituangkan oleh kepala RA saja atau setelah dengan rembukan. Apakah visi, misi, tujuan ini sama RA tertentu atau di daerah tertentu atau berbeda? Bisa jadi apakah visi ini sudah perumusannya sesuai dengan kaidah penulisan visi atau belum. Ya, yang saya katakan tadi bisa seperti tagline, seperti jargon begitu, atau terlalu rigid, terlalu rinci. Visinya panjang, rigid gitu, malah misinya sedikit begitu. Nah, kita luruskan nanti di sini. Dengan bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana menyelaraskan visi, misi, dan tujuan, dan bagaimana pilihan visi, misi, tujuan madrasah. Kita bahas satu persatu. Kalau terkait dengan apa itu visi nanti bisa dibaca, kita bisa googling, bisa searching ya. Kalau terkait dengan definisi begitu, yang sering kita lihat.